Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, adik-adik, teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tokoh-tokoh filsuf pra-Sokrates atau dengan nama lain tokoh-tokoh filsuf alam dan pemikirannya. Sebelum saya menjelaskan tokoh-tokoh filsuf alam dan pemikirannya, ada baiknya sebagai pengantar terlebih dahulu saya paparkan tentang filsafat alam. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, dari kata philos dan sophia atau sopin. Philos bermakna mencari, sophia atau sopin bermakna cinta, mencintai, kebijaksanaan atau kebenaran. Sedangkan filsafat alam berasal dari bahasa Latin philosophia naturalis. Disebut filsafat alam karena perhatian atau pemikiran para filsuf dalam mencari hakikat kebenaran saat itu dipusatkan pada kosmologi, yaitu alam. Nah, kenapa lebih dipusatkan pada kosmologi? Karena di zaman ini mereka tidak puas dengan kejadian alam ini hanya berdasarkan mitos. Mereka beranggapan bahwa kejadian di alam semesta ini tidak hanya kebetulan saja. Jadi, filsuf alam itu sebetulnya adalah orang yang sedang mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Kalau ada orang yang mengaku filsuf dan dia mengklaim sudah menemukan kebenaran atau kebijaksanaan, itu sebetulnya justru belum menjadi seorang filsuf. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tokoh-tokoh filsuf alam dan pemikirannya. Pertama, Thales. Hidup 640 sampai 550 sebelum Masehi. Thales menyimpulkan air merupakan asal mula segala sesuatu. Karena air meresapi seluruh benda di jagat raya ini. Lebih lanjut, Thales mengatakan, bukan saja benda hidup mempunyai jiwa, tetapi
benda mati juga punya jiwa. Contoh besi berani atau magnet. Apabila digosok, maka akan menarik barang yang ada di sekitarnya. Maka inilah yang dikatakan oleh Thales kodrat tanda berjiwa. Yang kedua, Anaximenes hidup 611 sampai 545. Apa katanya? Segala sesuatu asal mulanya berasal dari aperion. Apa itu aperion? Yaitu sesuatu yang tidak terbatas atau tak terhingga. Aperion yang dimaksud oleh Thales adalah Tuhan. Kemudian lebih lanjut dikatakan Thales, segala makhluk hidup berasal dari proses penguapan air samudra oleh matahari. Manusia sebagai binatang berasal dari Tuhan. Ini kata Thales. Yang ketiga, Anaximenes hidup di tahun 588 sampai 524. Apa kata Anaximenes? Asal mula sesuatu adalah udara, karena udara unsur vital kehidupan. Roh, jiwa, udara. Jiwa hidup dengan udara. Jiwa mati tanpa udara. Maka itulah kesimpulan dari Anaximenes tadi adalah asal mula sesuatu adalah udara. Karena udara adalah unsur vital kehidupan. Yang keempat, Pitagoras hidup 580 sampai 500 sebelum Masehi. Asal mula sesuatu dapat diterangkan atas dasar bilangan-bilangan. Orang yang mengerti tentang bilangan, maka ia akan mengerti tentang segala hal. Selanjutnya, manusia berasal dari Tuhan. Jiwa itu jelmaan dari Tuhan yang jatuh ke dunia karena berdosa. Dan ia akan kembali ke langit apabila sudah habis dibersihkan dosanya. Yang kelima, Heraklitos. Apa kata Heraklitos? Semuanya mengalir dan tidak ada satupun yang tinggal atau menetap. Semuanya berubah dan tidak ada yang tetap. Keenam, Parmenides hidup 540 sampai 475 sebelum Masehi. Apa kata Parmenides? Yang ada itu ada,
Yang tidak ada itu tidak ada. Benar tidaknya sesuatu diukur dengan logika. Yang ketujuh, tokoh filsuf abad kuno atau tokoh filsuf alam, Heraklitos, hidup 540 sebelum Masehi. Heraklitos ini adalah seorang pencetus teori atom. Apa katanya? Atom adalah benda terkecil dan tidak bisa dibagi-bagi. Maka dari teori Heraklitos ini muncul teori nol. Teori nol, teori hukum sebab akibat atau teori kausalitas. Teori kausalitas adalah teori timbal balik. Sebagai contoh, ketika kita mengingat seseorang, maka seseorang itu juga akan ingat kita. Ketika kita mengingat Tuhan, maka Tuhan juga akan mengingat kita. Makanya teori kausalitas, teori sebab akibat. Ketika kita senang kepada orang lain, maka orang juga akan senang kepada kita. Ketika kita benci kepada orang, maka orang akan benci kepada kita. Dan selanjutnya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, tokoh filsuf alam, Demokritos. Apa kata Demokritos? Realitas terdiri dari banyak unsur atom. Inilah cikal bakal ilmu fisika, kimia, dan biologi. Baik, mudah-mudahan yang saya paparkan, yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pengantar diskusi kita kali ini. Dan saya mengharapkan kita semua bisa memberikan analisis, karena yang saya sampaikan ini hanya sebagaimana yang saya katakan tadi adalah sebagai pengantar saja, pengantar diskusi kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pencerahan dan bisa menjadi perbendaharaan kita dalam berdiskusi. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.